Kemudian maka timbul ia dengan dipukul ombak. Dan bukan ambar itu tahi binatang laut lain, ambar itu tahi binatang laut lain. Bersalahan artinya berbeda dengan sangka segala mereka yang menyangka dia, ada sebagian yang menyangka bahwa ambar itu tahi binatang. Nah, tetapi terkadang ditelan ikan di waktu memakan. Kemudian maka dimuntahkannya akan dia. Dimakannya di luar bahasa. Maka ambar yang diyakinkan keadaan ditelan oleh ikan itu tiada najis. Walaupun kita yakin itu dimakan oleh binatang. Kalau dimakan apa nih ambarnya nih? Hanya adalah ia suci ainnya. Artinya bendanya suci. Tetapi karena najis, maka yaitu suci ia dengan terbasuh, karena bahwasanya ambar itu baku, lagi tiada berubah ia di dalam perut ikan daripada asalnya. Adalah bandingannya, artinya contoh yang lainnya, seperti biji yang telah dimuntahkan akan dia oleh binatang. Biji bila dimakan oleh binatang, bila dimuntahkan masih keras, maka biji itu suci. Artinya boleh jadi dikonsumsi biasa. Kopi luwak. Nah, itu kada dimuntahkan itu dihirakan, alahan bermuntah lagi. Sama juga mumpian makan kopi dibikin bila behira, ketinggilan nang kopi luwak mun hakona besu. Karasnya kada jadi pulih aja, kada kopi luwak lagi nyata. Kopi apa enggak? Misalnya kalau contoh, penangguh kada bisa nyaman pada kopi luwak lagi saka. Yang itu ngarannya kopi yang asli itu yang itu. Kopi yang asli yang itu. Kopi apa aja kopi aja. Nyamannya jurang kayak kopi luwak. Asli jurang. Kopi yang itu. Bah diambil bisa dibasuh, disanglarai biasa. Dengan syarat apa? Jangan hancur, jangan masih tetap keras, tetap membentuk biji. Apabila ia keras sekira-kira jika ditanam, seandainya ditanam, ia niscaya tumbuh, artinya kada rusak nih biji tadi. Kalau seandainya limbah di luaknya, limbah dihirakannya, ditanam bahasa tumbuh, berarti suci. Tapi bila kada tumbuh berarti rusak deh. Nah, maka yaitu mutanajis. Arti mutanajis itu najis, tapi kawa dibasuh. Bila dibasuh ampeh najis, lain bendanya najis, cuman karena najis, karena tercampuran lawan luwak tadi atau lawan kotoran tadi. Suci iya dengan dibasuh, sah dan tiada jadi suci ain najis dengan dibasuh. Tiada jadi suci ain najis dengan dibasuh, dan tiada suci ia dengan berubah sifatnya dan berpindah hakikat, melainkan dua perkara. Artinya bila kita basuh tetap najis, karena atau dengan sebab airnya itu berubah, asalnya keras jadi lemah. Nah itu kada suci lagi. Karena diperoleh nas, artinya dalil atas keduanya, lagi sangat hajat kepada keduanya. Pertama, khamar, apabila jadi cuka, ia dengan sendirinya, yakni dengan tiada beserta sesuatu ain yang lain. Ada kalau khamar, arak bersekitar. Bila arak itu berubah cuka, arak itu berubah jadi cuka, tanpa dicampuri, tanpa diulah beristilah, maka cukanya suci.
Dan jika dipindah ia kepada hangat matahari, kepada naung, naung tenang kada panas, atau akas atau sebaliknya, nang asalnya naung dijemur timbul berubah jadi cuka, atau arak tadi asalnya panas kita naungkan timbul berubah jadi cuka. Nah, maka yaitu suci iya, serta dengan bejana wadahnya gitu Pak suci karena darurat. Jika tiada suci iya, kalau seandainya kada suci mah niscaya sukar, sulit menghasilkan cuka, ngalih mencari cuka. Nah, yang suci karena air buah anggur dan barang sebagainya tiada jadi cuka iya daripada golib kebiasaan, melainkan kemudian daripada jadi khamar. Dan lagi pula ilat, arti ilat itu sebab najis dan haramnya keadaan khamar itu kenapa? Karena memabukkan. Nah, memabukkan itu nang jadi haram, nang dihukumkan oleh najis itu karena memabukkan. Dan bahwasanya telah hilang ia sebab jadi cuka, maka hilang najisnya. Bila jadi cuka, cuka itu kan memabukkan lagi, berarti hilang hukum ilat, maka jadi suci dan haramnya pun jadi hilang, kada lagi haram. Bermula hakikat khamar, wallahu a'lam bishawab. Ini karena kebetulan haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai tabarukan mengambil berkah. Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil istafa min ibadi man syaa bil wilayah wa hasasahu bihamil asri wajhu ilahi sabbil inayah. Azkuruhu an man alaina bil iman bima jadhil anbiya wal awliya min asr rabbaniyah. وفقنا لمتابعة السنة الوحية الثانية وصلى وسلم على من سجد له ملكه في ظهر أبي يسوري وعلى آله وصحبه وسلم بسبيل النور أما بعد. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala habibuna sallallahu alaihi wasallam inda dzikri awliya tanzilur rahmah. Waqala aidan asaddukum bala al-anbiya summa al-awliya summa al-amsal fal-amsal atau kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita mengambil sedikit kisah riwayat daripada manaqib seorang wali Allah yang diberi gelar dengan Sultanul Awliya, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca walaupun sedikit, kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sabaratan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita
dijauhkan daripada bala, bencana dan musibah, dan apa-apa yang kita hajatkan, khususnya hajat kita sabarataan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya berkata bahwasanya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu adalah orang yang sempurna, wali yang waspada dengan sudah usul, artinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan luhur dan mulia, yang mempunyai martabat yang tetap, derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi, serta menjadi kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cahaya yang menerangi hati yang ditujukan semua manusia. Maka suka memberi pertolongan dan bercahaya, yaitu Abdul Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, putra daripada Abu Saleh Musa dan Dausat. Yang Dausat adalah putra daripada Syekh Abdullah, putra daripada Yahya Az-Zahid, putra daripada Muhammad, putra daripada Daud, putra Musa, putra Abdullah, putra Musa Al-Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Hasan As-Siddiqi, putra Ali, putra Abi Thalib, putranya Fatimah Zahra, yaitu anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah daripada silsilah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Sayyidina Hasan. Kebanyakan daripada wali-wali kutub itu adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan, sama Syekh Saman sama Al-Hasani juga keturunan daripada zuriat Hasan. Namun zuriat Al-Husain jarang kelihatan, jarang tampayan. Yang banyak yang tampayan itu adalah zuriat daripada Hasan. Namun Husain jarang kelihatan, model kayak ditutupi gitu. Tempat dan tahun kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin dilahirkan di daerah Jilan, kota terpencil di luar kota Tabanistan. Itu daerah Iran kah, Irak kah? Nah, sekitaran di situ. Pada tahun 471 Hijriyah, yaitu tanggal 1 Ramadan 471 Hijriyah. Pada saat itu ibunya Fatimah berusia 60 tahun. Hal ini termasuk di luar adat kebiasaan atau khariqul adat. Bagi kita bibinian, ini termasuk daripada khariqul adat. Bibinian umur 60 tahun kemungkinan adalah wadah kita nang mau betianan. Adakah kira-kira? Ada lah. Kebiasaan bila sudah umur berapa? Nah, ampeh min sudah. Nah, bila sudah ampeh min binian tuh kemungkinan ada mau lagi loh betianan. Ini lain lawan ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si ini berumur 60 tahun, masih betianan, masih mau jadi. Nah, kalau kita kebiasaan kita orang awam ada mau jadi bila sudah umur 60, yalah. Nah, ini adalah khariqul adatnya umahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, umur 60 tahun masih kawa batianan, yaitu mengandung daripada seorang walinya wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan pada waktu beliau masih bayi di siang hari bulan Ramadan, Sidin ini kan lahirnya 1 Ramadan. Dan pada waktu siang hari beliau tidak mau menitik atau tidak mau menyusu atau disusui. Sidin ini pada mau disusui atau menyusu karena inayah atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, jadi Sidin ini nyaman banget pian bila hendak mengetahui awal Ramadan, pian malihati
Syekh Abdul Qadir Ajailani itu puasakah kadakah? Nyaman banget bila hendak mengetahui masih puasaan Syekh Abdul Qadir Ajailani. Sidin itu mau menyusu atau kada? Bila sidin mau menyusu berarti masih puasa. Bila sidin menyusu haji siang berarti masuk hari raya. Nah itu jepian waktu Syekh Abdul Qadir Ajailani waktu kakanakan tuh nah masih menyusu itu aja Syekh Abdul Qadir Ajailani bila masih aja sidin menyusu, bila sidin menyusu berarti kada puasaan, bila sidin kada menyusu berarti tandanya masih puasa. Lain kita wahine kemana melihat, hendak melihat ke pemerintah bisa seluput juga lah. Sabalik ada pian orang menghitung dengan ilmu falak, ilmu hisab, lawan melihat ya itu kan masih pian disalahkan orang, masih disalahkan orang, masih disambati orang apa bukan apa jurang nang aliran ada Wahabi, nang bedahulu pada orang Muhammadiyah. Nah disambut orang Muhammadiyah padahal orang menghisab, menghitung lawan melihat bulan juga itu sampai kadar hisabnya berderajat. Orang bahari paling berderajat sudah masuk. Oh ini berderajat harus genal, harus melihat hilalnya. Kayak ini genal berderajat. Membahari asal melihat iya masuk ke sudah. Oh ini muka ada 5 balik. Membahari 2 ke 3 kan udah masuk. Oh ini muka ada 5. Pokoknya bila udah 5 derajat masuk. Nah, pemerintah ini macam-macam. Ambil ringkas, ambil karomah sekalian. Dan di antara sebagian daripada karamat Syekh Abdul Qadir Ajailani, pada suatu hari ketika angin sedang berhembus kencang, ada seekor burung elang di atas majelis pengajian beliau dengan bersuara keras sehingga mengganggu jamaah yang hadir di majelis tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Ajailani radhiyallahu an berkata, "Wahai angin, potonglah kepala burung itu." Maka ketika itu juga terjatuhlah burung elang. Burung elang itu di dalam keadaan terputus kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu turun dari kursinya mengambil burung elang itu dan mengelus-elus sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka burung elang itu hidup kembali dan terbang lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang hadir di majlis pada saat itu menyaksikan kejadian yang tersebut. Nah, ini adalah suatu karamat daripada Syekh Abdul Qadir Ajailani yang mana pada waktu itu ada elang, ada burung halang mengganggu daripada jamaah yang mendengarkan daripada sidin waktu pengajian. Waktu pengajian ada burung halang mengganggu, berisik bahasa kita nah muyak. Ada fokus lagi jemaahnya, ada kawan mendengari apa yang dibaca, apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Ajailani. Jadi apa ujar Syekh Abdul Qadir Ajailani, "Wahai angin, potong kepala burung itu." Manakala Syekh Abdul Qadir Ajailani menyuruh angin potong seketika kepala burung itu, lalu jatuh gugur. Nah manakala gugur itu Syekh Abdul Qadir Ajailani menghampiri burung itu, kemudian mengelus-elus kepalanya. Seketika burung itu hidup pulang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan berkat kasih sayang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga burung itu hidup pulang. Nah, itu nang harapkan nang mana? Syekh Abdul Qadir Ajailani kah sifakan? Yang sifat Rahman, sifat Rahim tadi kan harap. Nah, yang nyata orang nang maulah, orang nang menciptakan Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani itu siapa? Nah itu yang kita perlu ketahui siapa. Yaitu orang yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Makanya dengan sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan sifat Rahim, maka hidup kembali burung tersebut dengan berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Bismillah itu. Nah, nang harap itu ya, nang Bismillah, nang Rahman, nang Rahim itu harap. Syekh Abdul Qadir itu hanya perantaranya. Nah, nang harap itu ya, nang Rahman, nang Rahim tadi. Dan lagi karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan di antara sebagian daripada karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bahwasanya Syekh Abu Umar Usman Asy-Syairufi dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimi radhiyallahu, kami pernah mendampingi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di madrasahnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu berwudu dengan sandalnya. Ini berwudu lawan banyu juga kada lawan sandal Bang, cuma berwudu pakai sandal. Jangan salah paham, berwudu dengan sandalnya artinya berwudu pakai sandal. Pakai banyu juga berwudu lawan banyu tapi pakai sandal, sidin bersandal. Lalu salat 2 rakaat. Nah, limbah berwudu tadi sidin sembahyang 2 rakaat. Setelah salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berteriak sekeras-kerasnya sambil melemparkan sandalnya yang satu sejauh-jauhnya ke udara. Lalu dilemparkan ke atas sampai tidak nampak dari pandangan kami, ujar sidin nomor 2 tadi. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kali yang kedua. Nah, jadi limbah melimpar nang pertama sandal nang pemelaan, limbah itu dilimpar lagi dengan sandal nang kedua dengan sandal yang satunya lagi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu duduk dan tidak ada seorang pun daripada kami yang berani menanyakan tentang peristiwa itu. Nah, jadi pada waktu sidini tadi berwudu, nah wudu itu sembahyang habis salam sidini manawak sandal nang besar yang berwudu tadi nah ditawak, itu berteriak, gimana menawak tuh sambil berteriak, sehabis berteriak dilimpar nang pertama, habis itu dilimpar lagi nang kedua. Jadi nang berdua ini bingung kenapa sidin ini melimpar sandal tuh nah. Nang pertama lawan nang kedua itu lawan berkuriak, lang kukuriaknya sehabis berkuriak. Lawan melimparnya pun sehabis melimpar sehingga sandal itu nah kada kelihatan di mana gugurnya. Mun kita menawak kelihatan mana gugurnya, apalagi menawak pakai capal. Mungkin ya, kelihatan mana gugurnya. Ini sidin pakai sandal sidin tadi besar, imah bodoh. Nah, jadi kada kelihatan di mana gugurnya. Mau kayak dikimus-kimus saja, kayak jadi bintang lagi. Inilah, hilang kada kelihatan. Nah, setelah 23 hari daripada peristiwa itu, datanglah serombongan musafir dari luar negeri. Kemudian mereka berkata, kami mempunyai najar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kami mohon izin untuk memberikan barang ini kepada beliau. Maka berangkatlah kami berdua lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi untuk menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan melaporkan apa yang diminta oleh tamu yang datang tadi. Setelah mendengar apa yang kami utarakan, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu berkata kepada kami berdua, ambillah nazar yang dibawa mereka. Kemudian rombongan musafir tersebut memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra, dan sandal milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka kami bertanya kepada mereka, apa
yang sudah terjadi. Apa nih kisahnya? Maka sandal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah gangguan pian. Maka kami bertanya, lalu mereka bercerita. Pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu, yaitu pada ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nang manawak sandal tadi. Kami dalam perjalanan, tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang. Mereka merampok harta kami dan akhirnya kami lari dan turun ke jurang. Di dalam jurang kami berunding. Sekarang lebih baik kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila kita selamat dan harta kita yang dirampas bisa kembali, maka kami akan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian harta kami kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata nazar kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang sangat keras sampai 2 kali yang memekikkan telinga. Kasungingan, berdesing memenuhi jurang. Mungkin kayak apa kali? Sampai kami melihat segerombolan perampok itu lemas, lunglai serta gemetar ketakutan. Nah, mana kalian mendengar nang suara nang besing, suara nang berisik, nang sunging tadi nah. Para perampok itu lamahan, gemetar, takutan. Kami menduga mungkin ada perampok lain yang merebut hasil rampokan mereka. Kami nyangka ujar bubuhan kafilah, bubuhan rombongan tadi ada perampok nelayan. Nama merampok biasa adalah dikira perampok dirampok pulang. Nah, dikira itu ada nama rampas pulang. Sekalinya itu apa? Karamatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mana sedin itu tadi nang manawak sambil baku ciak nang nyareng habis nyareng tadi. Tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kemarilah kalian, ambillah kembali harta kalian dan periksalah apa yang sedang membingungkan kami." Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pimpinannya. Ternyata kami dapatkan mereka berdua telah meninggal dunia dan di sampingnya masing-masing terdapat sandal yang masih basah dengan air. Nah, jadi ketua perampok ini masing-masing di higanya itu ada sandal. Tahu kan mana kah? Cang meninggal hakana sandal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan duanya sabuting sebelah kanan, sandal sebelah kanan, sabuting sandal sebelah kiri kanan. Mulai mana akan menawak sampai 23 hari. Yang mulai mana menawak sampai 23 hari hanya sampai. Ini hubungannya 23 hari hanya sampai menghadap lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira 23 hari mulai sini berjalan sampai ke mana? Sampai mana kak? Sampai ke Banjar. Lebih kalau lah. Sampai pian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menawak. Nawak Israel pakai sandal. Dengan kajian tersebut, yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirampas dikembalikan kepada kami. Sambil mereka mengatakan kepada kami peristiwa ini menggembarkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi oleh anak-anak buah perampok ini takutan, gemetar, kejulung, beritaan hartana. Ada suah ujar anak buahnya menemui kejadian yang seperti ini. Dahulu orang cak merampok ada suah nang kejadian yang ini. Nah, manakala sidin bertawasul lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kejadian-kejadian yang mustahil maka terjadi di masa itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.